dan akan ditemani oleh narasumber kita hari ini, Teh Yuli. Perkenalkan, aku Yuli Mardia. Di sini aku sebagai narasumber. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tema yang sedang relevan dengan anak muda Indonesia pada saat ini. Temanya yang berjudul Indonesia itu akan mengalami generasi emas atau cemas. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya dengan tema kita hari ini. Apakah Indonesia akan mengalami generasi emas atau generasi yang cemas? Oke, langsung saja ya Riri ya. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud generasi emas itu yang katanya digadang-gadang Indonesia akan mengalami generasi emas pada tahun 2045. Oke, langsung saja ya. Generasi emas Indonesia. Ini udah hangat sekali ya beredar gitu. Kalau Indonesia bakal memposisikan generasi emas nih 2045. Kalau setelah itu dari 2030 sampai 2045. Nah, generasi emas itu apa? Nah, generasi emas itu adalah generasi yang sudah memposisikan tercapainya kemajuan kualitasnya. Dengan artian penduduknya itu sudah mencapai target nih, target final mereka, target goal mereka. Emas ini kita sebutkan emas ini adalah generasi emas yang cemerlang. Dengan artian penduduk Indonesia ini sudah mencapai visi misi mereka, di mana banyak generasi Indonesia ini sangat berkembang, berpengaruh baik, dengan berpenghasilan yang luar biasa, kualitasnya yang sangat tinggi, bahkan banyak sekali perubahan yang mencapai target yang lebih tinggi gitu. Karena kan bentuknya itu ya sebelum mencapai ke generasi emas nih. Misalnya kalau kita udah di target generasi emas nih 2045, kita punya visi di mana bisa menciptakan alat-alat baru misalnya. Terus misalkan kita menembus ke era digitalisasi itu, menembus ke luar negara. Nah, dengan artian ini tuh udah perkembangannya udah pesat banget ya Teh ya. Udah mencapai ke jenjang emasnya itu benar-benar bagus banget, cemerlang banget gitu. Itu dari hasil kerja kerasnya mereka dari sebelum ke generasi emas itu. Nah, ke generasi emas. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi pertanyaannya, apakah kita itu sudah siap? Jangan-jangan bukan emas yang kita dapat, tapi sebuah krisis dan menyebabkan orang-orang itu menyebutkan Indonesia yang cemas gitu. Nah, itu kan ada dua versi ya kalau ini mah bisa dikatakan. Ada versi emas, ada versi cemas gitu. Apa nih versi cemasnya? Kalau tadi kan aku bahas versi generasi emas. Nah, sekarang aku bahas generasi cemas. Generasi cemas ini bisa saja terjadi teman-teman. Kenapa bisa saja terjadi? Nah, dilihat dari sekarang kinerja penduduk Indonesia ini sudah stabil belum? Kalau dari perspektif aku nih, sekarang ini kan kinerjanya itu berkurang lah, kinerja penduduk Indonesia itu. Jadi lebih banyak pengangguran gitu ya? Iya, lebih banyak pengangguran yang masih berkelanjutan. Lebih kalau nggak pengangguran juga dalam sistem pendidikan. Nah, pendidikan ini masih banyak yang menyepelekan tentang pendidikan gitu. Nah, kayak gimana contohnya menyepelekan tentang pendidikan? Banyak nih peserta didik sekarang itu memanfaatkan pendidikan itu dengan sebatas mereka mempunyai keinginan hanya dilihat dari ijazahnya saja. Ijazahnya itu berguna nanti untuk mereka
terjun ke dunia pekerjaan. Mereka gak mikir kalau misalkan mereka mau gimana rajinnya pun belajar, ya mereka kan dilihat dari ijazah, ya udah belajarnya nggak penuh semangat, misalnya belajarnya ya apa, nggak punya tujuan, yang penting tujuannya dapat ijazah aja. Ya, nah, kenapa nih aku katakan kayak gitu? Waktu itu tuh kan aku pernah nih berkomunikasi dengan salah satu peserta didik yang sekolah di sekolah paket, sekolah kelas jauh lah, dimana di sana itu sistem pembelajarannya sebulan sekali. Nah, aku mikir kayak gini, sebulan sekali itu gimana dapat rangkuman dari hasil pembelajaran mereka gitu, dan si gurunya itu dapat penilaiannya gimana dari mereka, jadi efektif gitu ya teman-teman. Nah, ternyata memang pembelajaran seperti itu memang kurang efektif. Nah, karena mereka itu mengedepankan ijazahnya saja, tidak dengan belajar mereka. Kalau banyak yang terus-terusan seperti ini, kita bakal dapat peluangnya itu generasi cerdas. Jadi untuk mendapatkan peluang Indonesia emasnya itu sedikit ya. Iya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi banyak sekali problem-problem untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini ya, Dewi ya. Dan juga yang pernah tadi disebutkan, pengangguran banyak di Indonesia, faktor pendidikan, dan juga dari penyalahgunaan gadget itu akan menghambat untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan tadi Dewi yang telah dibahas dari pendidikan, saya itu masih gemas dengan pemikiran-pemikiran orang-orang Indonesia yang katanya, terkhususnya kita sebagai wanita itu jangan tinggi-tinggi pendidikannya karena akan balik lagi ke dapur itu. Itu gimana Teh? Wah, ini pembahasannya sangat menarik sekali ya, betul. Karena kita posisinya sebagai perempuan ini ya. Oke, ya. Langsung saja saya akan membahas ya teman-teman. Jadi memang stigma Indonesia itu masih ada, stigma kuno disebutnya itu ya. Dimana stigma ini itu berpacu pada perempuan. Ini berpengaruh dengan ketidaksetaraan gender. Nah, oke, aku bahas nih yang dari awal ya. Kenapa banyak sih pemikiran orang-orang itu kalau misalkan perempuan mah ada ujung-ujungnya juga kan pasti ke dapur, kasur sumur, kan gitu aja ya. Kesannya kita kayak dipukuli ya sebagai perempuan gitu ya. Nah, dalam artian aku nggak mendukung dalam hal ini, aku kontra dalam hal ini. Kenapa? Perempuan itu layak berpendidikan tinggi. Nah, kalau misalkan ini ya, kita lihat dulu dengan sekarang itu memang berbeda. Kalau dulu nih kan banyak banget pernikahan dini ya, dimana perempuan yang umur 15 tahun ke atas itu harus sudah wajib menikah. Ya, betul. Kalau sekarang kan hukumnya juga sudah berlaku gitu, dimana perempuan itu ditargetkannya umur 21 tahun kalau jadi ya. Ada targetnya ya. Ada target menikah nih, sah 5 tahun hukumnya ya, tahun. Nah, kenapa orang-orang berpandangan kayak gitu ya? Ya mungkin karena mereka masih berpengaruh tentang stigma kuno itu ya. Nah, perempuan ini di masa sekarang bukan lagi di masa yang dulu. Perempuan ini di masa sekarang itu perempuan yang berguna bagi bangsa. Nah, lihat saja ya teman-teman, kita perbandingkan antara perempuan yang tidak berpendidikan tinggi dengan berpendidikan tinggi. Kualitasnya bakal jauh berbeda. Misal kalau dia punya anak, bakal terlihat cara mendidik anak dia, cara dia memberikan pelajaran yang baik terhadap anak dia. Betul. Nah, itu kan berguna
pendidikan tinggi. Salah satunya kita ini di era sekarang ya, kalau dulu sih ya berpandangan pemimpin itu kan kebanyakan kan laki-laki Iya, ya. laki. Nah, membahas tentang pemimpin ya Teh. Iya, boleh. Ya. Pemimpin itu kalau dalam Islam itu kan memang wajibnya itu laki-laki gitu. Tapi bukan artian pemimpin yang memimpin dalam sebuah pekerjaan atau dalam sebuah bidang lain. Pemimpin itu dikatakan pemimpin laki-laki itu sebagai imam untuk istri dia, imam untuk memimpin sholat, imam untuk misalnya memimpin sholat di masjid gitu ya. Nah itu karena kita tidak bisa merubahnya nih, kalau laki-laki tetap dia menjadi imam. Kalau dalam Islam kita sebagai perempuan menjadi makmum. Nah, membahas tentang dalam Islam ya. Nah, kalau dalam Islam pun juga sebagai hal pekerjaan nih Teh ya. Sekarang itu banyak Teh perempuan itu yang jadi kepala sekolah dalam pendidikan. Banyak nih yang jadi pejabat juga, yang jadi bupati, gubernur juga, presiden juga ya. Banyak karena perempuan juga lah yang berpendidikan tinggi gitu ya. Wanita juga berdaya. Iya, wanita ini memiliki banyak peluang dengan pendidikan tinggi itu ya. Kalau kita ya membahas tentang ya pemikiran orang lagi nih ya, mereka itu berpendapat bahwasannya perempuan itu kalau di desa ya, di pedesaan yang aku tangkap itu, di pedesaan ternyata apresiasi perempuan itu dilihat dari pernikahan dini, dilihat dari siapa dia menikah dan mahar dia menikah itu seberapa. Jadi bersama siapa dia menikah, bersama backgroundnya juga ya. Jadi mungkin mereka katakan umur hanyalah angka. Iya, betul. Iya. Mereka yang mereka cari itu suami kaya raya. Nah, kalau kayak ini nih, kenapa gak kita tanya aja kayak Teh? Iya. Ya, gimana gitu kan? Oke, Dewi, terima kasih atas penjelasannya. Bisa kita simpulkan bahwa menuju Indonesia Emas 2045 itu sangat banyak sekali tantangannya. Seperti tadi yang telah disebutkan sama Teh Yuyi, mulai dari pendidikan, banyaknya pengangguran, gadget yang disalahgunakan gitu. Jadi intinya kalau kita ingin bisa mencapai Indonesia Emas 2045 harus mempunyai penduduk yang produktif dan pendidikan yang bagus. Itu salah satunya teman-teman. Oke. Jadi pertanyaannya, Indonesia Emas atau Indonesia Cemas? Semua tergantung dari langkah kita hari ini. Apabila kita, khusus anak muda, apabila kita sadar dan berani untuk berubah, insya Allah Indonesia itu tidak tinggi, tidak besar dengan penduduknya, tapi tinggi kualitasnya. Oke. Nah itu ya. Oke, terakhir jadi apakah ada kata-kata buat hari ini? Oke, kata-katanya, satu tangan yang menggenggammu di saat sulit lebih berarti daripada 1000 tangan yang bertepuk ketika kamu berhasil. Oke